Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifah Herunada dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Walisongo Semarang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai trauma healing dengan menggunakan dinamika kelompok. Kita lihat penjelasannya sedikit yuk. Trauma healing dengan menggunakan dinamika kelompok. Trauma healing adalah proses penyembuhan setelah trauma yang dilakukan agar seseorang bisa terus melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang kejadian tersebut. Trauma bisa terjadi karena berbagai kejadian, seperti bencana alam, perkosaan, KDRT, penyakit, atau cedera parah hingga kematian orang yang disayangi. Anak-anak rentan mengalami trauma, depresi, perasaan tertekan, dan was-was karena mereka belum mampu mengontrol emosi sepenuhnya. Trauma healing sangat dibutuhkan oleh anak saat ia mengalami trauma atau stres traumatik. Peran orang tua dalam trauma healing sangatlah besar untuk kesembuhan anak. Jadi, orang tua wajib mengenali dan memahami tentang trauma dan stres. Semakin banyak pengetahuan orang tua terhadap gejala, efek, dan pilihan perawatan, semakin baik pula dapat membantu memulihkan kondisi mental anak. Dengan cinta dan dukungan, pikiran dan perasaan, stres traumatis yang mengganggu anak dapat menghilang. Hal ini bisa membuat kehidupan anak kembali normal dalam beberapa hari atau minggu setelah kejadian yang membuatnya trauma. Trauma healing dapat menggunakan dinamika kelompok. Menurut Santoso, dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas, dan antara anggota yang satu dengan anggota yang lain, antara anggota kelompok mempunyai hubungan psikologis yang berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama-sama. Tujuan dinamika kelompok yaitu ada meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok, meningkatkan produktivitas anggota kelompok, mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan lebih maju, dan meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Manfaat dinamika kelompok yang pertama yaitu ada membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Yang kedua yaitu memudahkan segala permasalahan. Yang ketiga, mengatasi masalah dan mengurangi permasalahan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Salah satu teknik yang digunakan dalam dinamika kelompok yaitu teknik play terapi. Play terapi merupakan permainan terapeutik yang sudah ada sejak tahun 1919. Tujuannya yaitu untuk mengatasi kondisi psikologis dan emosional ringan, sedang, hingga kronis yang menimbulkan masalah perilaku dan membuat anak menyadari potensinya. Terapi bermain memang terlihat seperti kegiatan bermain biasa, namun dari kegiatan ini terapis terlihat bisa mengatasi dan mendapat pemahaman terkait masalah anak. Terapi bermain memang terlihat seperti kegiatan bermain biasa, namun dari kegiatan ini terapis terlihat bisa mengatasi dan mendapat pemahaman terkait masalah anak. Selain itu, dengan menggunakan terapi bermain dapat membantu anak mengatasi traumanya. Anak dapat mempelajari cara menghadapi masalah dan mengarahkan perilakunya menjadi lebih baik. Dalam video ini, pemimpin kelompok menggunakan terapi bermain dengan permainan ABCD buah-buahan. Pemimpin kelompok menjelaskan cara bermain kepada anggotanya, karena dengan bermain ini bertujuan agar anak dapat mengolah pikiran sehingga melupakan trauma yang dialami sedikit demi sedikit dengan cara bermain.